Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ismail Pasha pada Bind Lesson Channel. Ya, kita lanjut lagi. Kalau berikutnya masih semangat pada nge-lab lo. Masih semangat kan nih? Oke, jadi teman-teman di lab ini saya akan membahas tentang MPLS LDP sesuai judul ya. Tentu saja ini adalah video berikutnya dari MPLS Static Labeling teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita mempelajari MPLS Labeling secara statik ya atau secara manual bisa disebut ya. Pada lab ini kita akan mempelajari kebalikan atau lawannya teman-teman ya, yaitu MPLS Labeling secara dynamic ya atau secara otomatis. Nah, apa sih LDP itu? Oke, LDP itu adalah Label Distribution Protocol ya, atau prosedur yang digunakan untuk mendistribusikan ikatan label yang telah dibuat dari satu LSR. Apa tuh LSR? LSR itu bisa disebut label switching router, atau bisa kita sebut juga sebagai pair router atau provider router. Nah, jadi LDP ini adalah suatu prosedur yang digunakan oleh LSR ya ke LSR lainnya, jadi ke tetangga sesama LSR ya kan, tetangga gitu ya kan, namanya juga tetangga, saling gibah LSR lainnya yang juga pada dia saling share bertukar informasi soal label-label. Jadi ntar dia ngasih tahu gitu, saya punya label ini ke sini, nanti kalau saya ngasih ini berarti ini label buat ke sini ya. Gimana sih? Ntar kita langsung pelajarin aja, praktek aja biar makin paham ya kan teman-teman. Nah, jadi nanti itu setelah LSR saling bertukar informasi itu fungsinya apa sih? Fungsi itu sebagai pengatur jalan yang dinamis dalam satu jaringan MPLS. Ya iya, jadi saya kan saling bertukar label, dan ya udah nanti label itu berjalan secara dinamik, dan teman-teman itu cuman perlu kayak aktifin aja gitu, nggak perlu definisin satu-satu di setiap router. Oh, dia dari router ini dikasih label segini, ntar dari router ini dikasih label segini, dari router sini ke label segini. Oh, itu kan yang kemarin gitu, yang statik ya kan. Nah, yang sekarang itu teman-teman hanya perlu mengaktifkan aja yang namanya LDP ini. Kalau udah LDP ini aktif, wah udah jaringan MPLS teman-teman bisa jalan sendiri kayak gitu ya kan. Nah, dalam arsitektur jaringan MPLS ini, sebuah LSR yang merupakan tujuan atau hop selanjutnya itu akan mengirimkan informasi tentang ikatan sebuah label ke LSR yang sebelumnya mengirimkan pesan untuk mengikat label tersebut bagi rute paketnya. Jadi ya pada intinya mereka ini saling tukar informasi teman-teman, dia saling mendefinisikan label gitu. Oh, label ini buat ke jaringan A ya, kamu jangan pakai nanti kamu kalau dapat label ini dari saya berarti ini buat ke jaringan A ya, nanti kamu terusin ke jaringan A ya, kayak gitulah kurang lebih teman-teman soal labeling. Nah, tapi ini dilakukan secara otomatis semuanya, kayak dynamic routing gitu, tapi ini dynamic labeling atau LDP, label distribution protocol, jadi secara dynamic. Oke. Ya, jadi tujuan lab ini ya kita mengetahui proses MPLS dalam menentukan dan membuat label secara dynamic atau otomatis atau automatic ya kan. Nah, terus labnya masih pakai lab sebelumnya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton lab sebelumnya nggak apa-apa sih sebenarnya, karena saya di sini masih melakukan ekspor di lab sebelumnya. Teman-teman bisa pause dulu di video ini. Ini konfigurasi before ya. Ya, tapi ini masih konfigurasi before lab sebelumnya teman-teman. Saya hanya akan menghapus-hapus, lalu saya akan menambahkan konfigurasi-konfigurasi untuk di lab ini. Oke. Kita mulai teman-teman di sini. Pertama kita tentunya akan menghapus konfigurasi semua MPLS di sini. MPLS set dynamicnya kita balikin, ini bisa dibalikin defaultnya ya. Salah. Kita balikin dulu ke defaultnya, lalu kita pergi ke MPLS yang lokal bindingnya. Ini kita rem aja lah. MPLS remote bindingnya rem 0. Oke teman-teman, di sini kalau saya ekspor lagi konfigurasinya harus seperti ini, R1 stop ya kan, di pause aja. Oke.
Oke, sekarang kita akan ini kan konfigurasi basic aja teman-teman ya. Jadi konfigurasi LDP seperti apa sih? Nah, ini dia konfigurasi LDP-nya. Pertama teman-teman itu masuk ke MPLS LDP namanya. Di sini teman-teman mengaktifkan fitur ini, jadi enable kita yesin. Lalu kita kasih ID LSR ya atau label switch router ya. Kita kasih ID 111 aja dan transport address-nya itu 11 juga. Lalu kita pergi ke MPLS LDP interface ya. Di sini kita mendefinisikan interface mana yang akan menjalankan LDP gitu teman-teman. Nah di sini saya akan menambahkan interface Ether 1 yang ke arah Ether 2 sebagai interface yang akan menjalankan LDP ini. Oke sampai sini MPLS LDP udah selesai teman-teman. Wih gampang banget ya kan. Yuk kita lanjut dulu ke router berikut ya teman-teman ya. Oke jadi tadi konfigurasinya ini sama semua. Saya akan buka notepad dulu sebentar. Oke, notepad plus adanya. Sorry, kita mau notepad biasa aja ya. Ya ini udah kebiasaan pakai notepad plus buat nge-lab, tapi saya lagi nggak mau make. Bentar. Nah ini kita copy dulu ya. Jadi ini komen-komen yang kita langsung deploy. Bentar. Nah ini kita masuk ke router 2 dan langsung masukin konfigurasi ini. Have static binding in dynamic range. Kok bisa ya sebelumnya dihapus langsung? Oh, kebalik kita. Oh alah ada ini nih ada label 33. Jadi salah teman-teman, sorry. Harusnya urutannya seperti ini. Kita harus yang benar seperti ini. Nah. Cara. Jadi harus di print dulu. Saya nggak tahu mikrotik suka kayak gini kadang-kadang. Ya atau dia jadi dia tuh apa ya refresh informasi dulu. Oke baru bisa. Jadi gitu teman-teman. Dia di print dulu baru bisa di remove karena apa ya? Dia kayak tuh kayak belum tahu gitu. Sebenarnya di tabel MPLS local bidding itu ada apa aja. Jadi harus di print dulu dia baru bisa nge-remove nomor 0 itu, oke? Jadi ini setiap router kita masukin komen ini lalu di R2 ya, kita lihat dulu konfigurasi dasar seperti ini, teman-teman bisa pause dulu kalau belum konfig dasarnya. Lalu config LDP-nya seperti apa? Config LDP-nya itu kayak lab sebelumnya, kita masuk ke MPLS LDP dulu buat mengenablekannya. Lalu teman-teman di sini harus apa namanya menambahkan interface-nya ya. Saya harus ketik ini dulu dan terus MPLS LDP interface interface Ether 1. Jadi kita mendefinisikan LDP ini mau diaktifin di interface mana gitu. Lalu udah nih di R2 berarti final akhir konfigurasinya seperti ini teman-teman. Sekarang kita lanjut ke R3 teman-teman. Di R3 itu sama pakai yang tadi saya ini. Kita copy dulu. Aduh. Oke, udah. Oh iya. Nah, yang lain di R sini ada dua sayangnya. 2 kali masukin baru bisa. Oke.
Tidak masalah, santai aja. Kalau kita ekspor di R3 konfigurasinya seperti ini. Oke, R3 seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk ke MPLS LDP-nya. MPLS LDP set enable yes. LSR ID-nya 333, transport address-nya itu 3333 juga. MPLS LDP interface add interface ether 1 add interface ether 2. Exit lagi. Jadi kalau kita ekspor final configuration R3 seperti ini buat lab ke-26 ini, lab MPLS LDP. Nah, sekarang kita lanjut ke lab berikutnya, R4. Ya, di R4 itu kita hapus dulu semua label ya kan. 2 kali masukin, sekali lagi. Oke, kalau udah 2 kali baru kita masukin MPLS LDP-nya dulu. Kita masukin MPLS LDP-nya, masukin gitu lagi. Aktifin dulu, sorry. Lupa mulu. Set NIS, LSR ID-nya 444, transportnya 4444 juga, MPLS LDP interface, add interface ether 1, ether 2. Kita exit lagi dan final configuration di R4 seperti ini teman-teman. Oke, udah kita lanjut ke R5. Nah, di sini kita hapus dulu semuanya. Oke, kita hapus sudah dan sekarang kita MPLS LDP set enable yes, LSR itu 555 dan transport itu 555 juga, dan di sini kita mengaktifkan MPLS LDP interface add interface ether 1. Oke, udah teman-teman, di sini sudah sampai R5, kita udah selesai. Oke, kita ekspor dulu. Nah, di R5 konfigurasi akhirnya seperti ini teman-teman. Sekarang kita cek dulu nih MPLS LDP udah pada saling connect belum, udah pada aktif belum gitu ya kan. Kita cek dulu nih, misal dari R3 dulu. MPLS LDP neckbore print detail. Oke, sudah ada teman-teman, sudah ada dynamic, artinya itu secara dynamic ditambahkan artinya operasional. Nah, di sini udah ada ya kan, transport 22, send target no peer 220, lokal transport 333 addressnya. Oke, jadi dikasih tahu nih apa namanya MPLS LDP-nya. Kan kita udah ada ya LDP-nya udah pada jalan gitu, udah saling bertukar informasi. Sekarang coba kita lakukan trace route lagi ya. Ada mau trace route. Copy aja. Oke, kalau kita copy dan sekarang kita coba teman-teman, ini udah berhasil, bisa dilihat ya di sini. Udah berhasil dari dari R1 ya, dari loopbacknya 111 ke arah R5, loopbacknya R5 yaitu 555. Di sini bisa dilihat teman-teman udah berhasil, dan bisa dilihat MPLS labelnya ini tadi saya nggak nambahin ya, ini dia dapat secara dynamic sendiri. Mereka saling bertukar informasi. Kok tapi label ada yang sama? Emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa teman-teman. Kenapa nggak apa-apa? Karena mereka ini kan tidak bertemu secara langsung. Kalau mereka memakai label yang sama untuk tujuan yang sama di satu piring ya, maksudnya satu A sama B gitu, label 17 dipakai 2 kali itu nggak bisa teman-teman kalau buat tujuan yang sama. Tapi karena mereka dia si R1, R2 dengan R4 ini udah jauh ya kan, ada perantara R3, mereka bisa menggunakan label yang sama teman-teman ya kan. Jadi sebenarnya saya di sini jangan apa ya namanya, jangan kaget kalau ada label yang sama secara dinamik, karena mereka ini bisa seperti itu teman-teman ya. Oke, berarti kalau teman-teman sudah bisa melakukan seperti ini, udah bisa trace route seperti ini, dan di status MPLS sudah dapat label secara dynamic, teman-teman tidak menambahkan label apapun, artinya lab ini sudah berhasil teman-teman ya. Nah, sekarang teman-teman kalau masih bingung atau mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar. Mau coba dari R5 nggak kita ya? Kita coba dari R5 juga sekalian deh ya. Tool trace, kita lihat labelnya apakah sama. Iya, labelnya kebalikannya teman-teman. 18, 19, 18. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini udah berhasil juga dari sini, artinya kita udah berhasil di lab ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.